tiba-tiba muncul ada satu gerakan orang, satu kelompok yang menghancurkan makamnya orang saleh. Kemudian ngasih undangan dari PWI. Habib, ini ada undangan dari PWI. Kemudian saya tanya, oh undangan apa? Undangan mediasi masalah kuburan. Pembongkaran makam yang terjadi di Pasuruan kemarin itu rupa-rupanya semakin hangat dibicarakan teman-teman ya. Banyak yang membincangkan ini di sosial media teman-teman. Dan saat ini tidak lepas dari konflik yang terjadi antara Ba'alawi dan juga PWI LS ini teman-teman, Laskar ya. Tahun 2014 dunia dibikin geger, dunia Islam, karena ISIS menghancurkan makam yang dianggap makam Nabi Allah Yunus alaihissalam. Kemudian 2015 Jabhat Nusrah, satu gerakan yang ideologinya seperti ISIS, juga menghancurkan makam Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, ulama besar mazhab Syafi'i. Di Suriah makamnya dihancurkan juga. مقام وقبر الإمام النووي رحمه الله بعد تفخيخ وتفجيره من قبل مجهولين حسبنا الله ونعم الوكيل. مقام وقبر الإمام النووي رحمه الله بعد تفخيخه وتفجيره من قبل مجهولين. Ini terjadi dan dunia Islam dibuat geger dengan kejadian ini. Ternyata kita dikejutkan di Indonesia tahun 2025, tiba-tiba muncul ada satu gerakan orang, satu kelompok yang menghancurkan makamnya orang saleh. Eksekusi. Wih, mantap. Serem. Wih, mantap, Bang. Kondisi saat ini, Bis. Ini ada apa? Kok mirip? Itu suka menghancurkan makam, ini juga menghancurkan makam. Maka kami menghimbau masyarakat Indonesia waspada. Saya khawatir ini adalah bibit-bibit ISIS yang suka menghancurkan makam mulai ada mengadopsi. Ini membahayakan. Dan ini jadi alarm buat BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Begitu pula Densus 88 dan Polri. Hati-hati. Ini ada yang mulai melakukan sesuatu yang dulu dilakukan oleh ISIS, yaitu penghancuran makam. Saya khawatir kalau ini dibiarkan, bibit-bibit perilaku yang dilakukan oleh ISIS akan berkembang di negeri kita. Na'udzubillah min dzalik. Al-Fakir Ja'far bin Abdul Qadir bin Umar bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Shalih Al-Haddar, yaitu keluarga daripada makam yang jadi korban pembongkaran secara kriminal. Nah, di sini Al-Fakir mempunyai kewajiban untuk menceritakan kronologi kuburan tersebut dengan benar. Karena itu, untuk menyingkat waktu, langsung saja beberapa poin yang perlu saya luruskan. Yang pertama, perlu kita ketahui acara pembongkaran makam ini bukan ujuk-ujuk langsung datang gitu, enggak ya. Jadi sudah direncanakan jauh-jauh hari, terprogram. Paham ya? Jadi ini kriminal yang sudah diatur, direncanakan. Ini kan bahaya nih, kriminal direncanakan. Yang kedua, saya mendapatkan surat dari PWI itu malam Rabu setelah kajian saya, malam Rabu. Nah, kan kejadian itu tanggal 1 ya, tanggal 1 Oktober hari Rabu. Nah, malam Rabu itu ada 2 orang datang ke tempat saya, kemudian ngasih undangan dari PWI.
Habib, ini ada undangan dari PWI. Kemudian saya tanya, oh undangan apa? Undangan mediasi masalah kuburan. Saya ngomong, kuburan apa permasalahannya? Habib, dibaca sendiri aja apa itu undangannya. Lah, kemudian saya baca di depannya dia ya. Saya baca, isinya begini. Sehubungan dengan aduan masyarakat dan dzurriyyah keturunan Bani Musa dan Bani Soleh. Coba ya. Pertama, aduan masyarakat. Saya tanya sama dua orang ini. Aduan masyarakat tentang dugaan tindakan pidana pengerusakan batu nisan. Allah, fitnahnya ya. Saya tanya sama dia, ini yang mengadu masyarakat siapa? Masyarakat mana? Tidak bisa jawab. Yang kedua, ini yang ngadu Bani Musa, Bani Soleh. Kemudian saya ngomong, Mas, berarti saya nggak ada urusan sama PWI ya? Yang mengadu, yang bermasalah ini masyarakat Bani Musa, Bani Soleh. Itu yang ada urusan dengan saya, keluarga saya yang mempunyai makam itu. Ada apa jenengan nyurati saya? Urusan saya sama jenengan ini apa? Saya urusannya sama mereka yang ngadu. Pertanyaan saya, jenengan ini siapa sih? Jenengan ini pihak berwajib kok ngadu kepada jenengan? Saya kalau ada urusan dengan Bani Musa, Bani Soleh, yuk datang ke saya, datang ke rumah, yuk kita komunikasi. Apa sih permasalahannya? Kan begitu. Nggak bisa jawab dia. Nggak bisa jawab. Sudah, besok aja ketemu di balai desa jam 10. Oh iya. Terus mau ditarik lagi itu undangan. Kemudian sama adik saya, loh, itu kan undangan buat saya, kok ditarik lagi? Enggak apa-apa, saya ambil lagi ya. Diambil sama adik saya. Dadah, gini, saya fotokopi dulu. Ketakutan. Saya fotokopi dulu. Difotokopi sama adik saya. Di situ surat PWI dan surat dari kepala desa untuk mediasi ya. Ketemu di balai desa. Nah, kemudian saya setelah kajian pulang, saya ngomong sama adik saya, besok inti yang datang ke balai desa. Kemudian Rabu tanggal 1 Oktober 2025 saya komunikasi sama adik saya. Kemudian adik saya ngomong, ya apa ini? Hadir nggak? Hadir. Udah hadir, dengarkan aja apa keluhan mereka. Oh iya, ternyata perjanjian surat ini kan jam 10. Jam 9, ya kurang lebih jam 9, saya dapat telepon dari warga Serambi. Itu telepon nangis. Habib, itu kuburan datuknya jenengan, kuburan abang jenengan itu diserbu sama massa. Genteng-gentengnya dijatuhkan semua. Saya heran, siapa? Nggak tahu Habib, nggak tahu. Saya maafnya Habib, nggak bisa bantu. Nangis dia. Saya maafnya Habib, nggak bisa bantu. Loh kenapa? Banyak aparat. Lah, sudah angkat tangan saya. Kemudian saya dikasih link live YouTube-nya dia. Coba Anda renungkan nih. Kriminal di live. Subhanallah. Iki model apa iki? Kriminal di live. Kemudian yang aneh lagi, saya kan dapat surat dari PWI sekaligus kepala desa untuk bertemu jam 10 di balai desa. Tahu jenengan? Kepala desanya di situ. Kepala desanya ikut hadir pembongkaran makam. Masya Allah. Dah angkat tangan saya sama orang-orang ini. Ini hebat orang-orang ini. Tidak tahu sudah. Iki iman model apa? Tidak paham saya sudah. Wis, singkat cerita ya. Singkat cerita, yang mereka permasalahkan, yang pertama ya, isu atau framing mereka. Yang pertama, dia katakan itu makam palsu, fiktif, kan gitu ya. Nah, seharusnya kalau Anda cerdas dan Anda memang benar-benar rakyat Indonesia yang patuh dengan undang-undang, patuh dengan hukum, Anda lapor kepada yang berwenang, kemudian lapor sekaligus data. Pak, ini di Serambi ada
makam fiktif, datanya gini, biar mereka yang bertindak, bukan dengan asumsi jenengan fiktif bongkar loh. Kalau dasar seperti itu akan terjadi pembongkaran di mana-mana, dikit-dikit fiktif, palsu, bongkar, hancur semua ini kuburan, kan begitu. Nah, kemudian saya buktikan kalau itu bukan fiktif. Pertama, saya bin Abdul Qadir bin Umar, ya, abah saya dimakamkan di situ, dan saya yang memakamkan anaknya di situ. Yang kedua, Habib saya, kakek saya, Umar Habib Umar dimakamkan di situ, dan saya hadir pemakamannya. Fiktif dari mana? Kemudian nih, coba lihat. Nih, saya ya, Ja'far bin Abdul Qadir bin Umar. Nih, Umar itu yang kecil ini, foto kecil ini. Beliau Umar bin Abdul Qadir bin Ahmad, yang jenengan rusak itu makamnya itu, warna hijau. Nih, Ahmad bin Shalih Al-Haddar. Kakek saya menangi kakeknya beliau, Habib Ahmad bin Shalih Al-Haddar, dan tahu tempat makamnya. Kemudian Anda mengatakan fiktif dari mana? Bahkan ya, warga setempat bersaksi mereka. Dan jenengan di sini sudah berapa tahun jenengan di sini? Sudah lama jenengan di sini. Saya di sini ya mulai dari kelahiran saya di sini ya, Mas. Kelahiran ya. Lahir di sini ya, Mas. Saya di Dusun Serambi, Desa Winongan Kidul, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Asli sini dan Asli sudah sini. bertahun-tahun. Dan sudah Ada 30 tahun lebih ya. 40. Untuk menjadi umur apa? Umur sudah berapa? Umur kelahiran 50 tahunan itu. 50 lebih lah. 50. Umuran Dibuat bedanya begini ya. Iya. Waktu kejadian itu saya kebetulan pergi ke Sampang Madura, Oke. acara mantenan Oke. sama keluarga. Iya. Terus pulang kok ada kejadian ini. Terus tanya Mas kan masalah pesarian tersebut. Iya, betul. Memang saya waktu dulu itu tahulah di makam tersebut ada makamnya Al Habib Umar Al Haddar. Iya, iya. Beliau rumahnya di Bandaran, Mayangan Bandaran, dan beliau wafat di makam di situ. Saya waktu itu masih bisa mengenali, Iya, iya. dan termasuk beliau adalah imam sholat Jumat di Masjid Baitul Atiq tersebut. Al Habib Umar Al Haddar. Al-Haddar. Setiap Jumat Legi Oke, iya. itu di makaman di dalam itu. Iya. Terus setelah itu berapa tahun anaknya Anaknya ya. namanya Al Habib Abdul Qadir. Iya. Habib Abdul Qadir meninggal, wafat juga dimakamkan di situ. Di belakang ini. Ya, di situ. Terus ada cicitnya, nggak tahu namanya siapa. Iya. Itu nggak salah itu putra atau putri itu dari Al Habib Muhammad, mungkin saya nggak tahu. Iya, iya. Cuman itu sebatas itu yang saya tahu tentang makam ini. Makam yang saya lihat memang ada kebongkaran itu. Bongkaran. Dan naasnya makam-makam tadi yang jenengan sebutkan nama-nama beliau itu hampir sudah dirusak semua ya sama Laskar itu ya. Dirusak itu yang tadi jenengan sebutin loh, beliau Habib tadi. Saya nggak melihat dirusak atau enggak, tapi saya lihat dari masjid itu rupa-rupanya rusak semua. Rusak semua ya. Tadi saya nggak bisa masuk karena sudah ada Garis polisi. polisi. Nah sekarang ini saya kan masih bersih-bersih di masjid. Ya. Nanti kita coba lihat ke belakang teman-teman ya. Tapi seandainya tidak bisa masuk persis ke tempatnya itu, nanti kan setidaknya kita sudah melihat di media itu. Nah, sepertinya makam itu hampir rata dirusak, sepertinya begitu. Nah, jenengan sendiri sebagai warga sini ya, bagaimana menyikapi terjadi tragedi kemarin itu? Merasa sedih atau gimana? Agar Ya, tidak terulang kembali atau gimana? Maaf saja, saya ini orang bodoh, gak ngerti apa-apa. Ya. Jadi
bagi saya pribadi lebih enak itu damai. Damai. Lebih enak damai, sejuk, itu gak ada ini, gak ada ini, lebih enak damai daripada ada pembongkaran atau isu inilah. Itu dari segi saya, Iya. dari segi pengetahuan saya yang bodoh ini. Tapi itu makam itu sering diziarahi umat Islam itu. Sering juga Sering ya. sering juga keluarga menziarahi. Terus barusan ini ada acara khataman. Taman. Jadi dari segi itu saya nggak pihak siapapun, dari segi itu saja saya merasakan mungkin kampung sini atau daerah sini bisa merasakan ada barokah khataman tersebut. Iya, iya, betul betul. Karena memang kan beliau itu tokoh ketika hidup ya, ulama ya. Betul, itu sering tokoh saya, Al Habib Umar Iya. tersebut, Al Habib Umar Ahadar, Iya. itu imam masjid Baitul Atiq setiap Jumat Legi. Setiap Jumat. Ya, Ya. dan saya itu masih besar, sudah besar, Sudah besar. sudah mengenalinya. Sudah Dan mengenal. beliaunya saya lihat, walaupun saya ini orang bodoh, ya alim lah beliau. Berkarisma gitu ya, Iya, berkarismatik. berkarisma soalnya Iya, beliau iya. sangat alim. Itu dari segi saya ya, Iya, iya. Alhamdulillah. Dan saya tahu kok rumahnya di Rumahnya tahu. bandaran tersebut. Oh, iya, iya. Juga punya anak namanya Tohir, Sayyid Tohir. Sayyid Tohir. Juga pernah mutolaah di sini. Mungkin teman saya juga. Teman. Iya, mungkin seumuran dengan saya. Iya, iya. Udah, Tahulah ya. saya kalau Habib Umar itu memang. Udah, makasih gitu. Iya. Orang yang lahir di situ, marbat masjid, bersaksi, saya tahu dengan abahnya ini, Habib Qadir, tahu saya, kenal. Saya kenal juga sama Habibnya ini, Habib Umar, orang alim, gini-gini. Kan gitu. Dan saya tahu dimakamkan di sini. Loh, orang Serambi yang lahir di situ bersaksi ada jasad yang dikubur di situ. Anda yang bukan warga Serambi, orang ndak tahu dari mana jenengan, kemudian kok berani-beraninya mengatakan fiktif. Paham ya? Dan banyak saksi lainnya, di antaranya ada orang yang tahun 80-an sudah di situ. Saya tanya, Ustadz, gimana itu makam itu? Oh Habib, saya tahu. Itu makam Datuk jenengan mulai dulu di situ. Saya tahu. Kemudian saya tanya lagi sama ada orang, ya saya tahu. Kiai Khalil, ada orang alim. Kiai Khalil itu kalau tidak salah itu murid daripada Al Habib Abdul Qadir ya. Tidak tahu, saya lupa itu. Habib Qadir Belfaqih kalau tidak salah, Darul Hadis. Nah, beliau Kiai Khalil bin Kiai Usman, orang alim juga ini, Kiai Usman ini. Nah, itu ziarah tiap Jumat, Kiai Khalil ini ke abahnya Kiai Usman. Setiap selesai ziarah ke abahnya, pasti ngajak muridnya ziarah ke makam datuk saya, sambil mengatakan, ayo ziarah ke makam orang soleh wali dari Yaman. Ayo ziarah. Tiap Jumat ada makamnya di situ. Jadi aneh kalau ada orang yang mengatakan fiktif. Ketika terbantah ini bukan fiktif, ada lagi fitnah. Memframing apa? Framingnya apa? Itu kuburan menindas daripada makam-makam yang ada di situ. Loh, nindas bagaimana? Anda tahu dari mana? Orang-orang warga setempat itu paham. Itu kuburan kakek saya, kemudian abah saya, apalagi buyut saya Habib Ahmad bin Sholeh Al-Dar. Waduh, sudah zaman itu. Kemudian Anda mengatakan nindis kuburan. Anda tidak tahu, warga setempat paham itu pemakaman kosong. Kemudian abah saya di sana, kakek saya di sana, dimakamkan di situ. Itu tanah kosong. Paham? Kemudian aneh lagi. Waduh, itu apa itu meremehkan kuburan kiai. Kan gitu yang mereka lontarkan ya. Kenapa itu kuburan Ba'alawi lebih besar daripada kuburan kiai orang soleh? Itu pelecehan, penghinaan. Ini kan konyol. Ini logika dari mana? Menghormati ulama A sama dengan menghina ulama B. Ini konyol, ini gila. Gak bisa seperti itu. Ada orang menghormati ulama A bukan berarti melecehkan yang B. Begitu juga pembangunan makam itu perlu Anda ketahui.
itu bukan pembangunan dari harta keluarga. Orang-orang kan mengatakan keluarganya kok berani-beraninya membangun makam seenaknya sendiri di tanah wakaf. Nah, tanah wakaf lagi, ndak tahu ngoceh. Hebat nggak? Nggak paham apa-apa, berani ngomong. Ini fitnah. Tanah wakaf, kata siapa tanah wakaf? Itu tanah nggak bertuan. Saya sudah ngomong sama perangkat desa dan dicek memang benar. Itu bukan tanah wakaf, itu tanah tak bertuan. Dan itu sudah dinyatakan juga sama ketua PCNO, telepon sama saya. Itu mawat. Itu tanah tak bertuan. Kok berani-beraninya jenengan langsung ngomong wakaf tanpa ada data? Fitnah macam-macam sudah. Paham? Nggak kebukti, sudah gagal. Kemudian saya lanjut masalah pembangunan. Proses pembangunan makam nih ya. Ingat ya, bukan keluarga yang bangun. Bukan lo ya. Ingat. Tahun 97, kalau tidak salah 98 atau 97, itu Habib Umar datang. Itu makam kan datuknya Habib Umar ya. Dari jalur ibu. Kalau saya datuk dari jalur laki, kan gitu. Nah, itu pun kepala desa yang sekarang ngomong, itu ada pondasi mulai zaman 90-an. Nah, 97, 98 kurang lebih seperti itu. Saya masih kecil. Nah, itu juga paman saya cerita juga itu. Tahun 97, 98 Habib Umar datang pertama ke situ ziarah. Ngasih uang Habib Umar itu, Masya Allah ya. Orang soleh ini ada semua diberikan semua ada. Itu bawa kantong beberapa kresek besar. Itu uang semua. Uang semua diberikan kepada orang di situ, bukan keluarga yang nerima. Ingat ya, bukan keluarga yang nerima. Habib Umar ngomong ini uang untuk pembangunan makam yang ada di sini. Oke? Pembangunan. Habib Umar ngomong gitu. Dah, keluarga sudah ndak ada mikir bangun, ndak ada apa, ujuk-ujuk tiba-tiba sudah ada yang mondasi. Paham ya? Ada yang mondasi. Kemudian sudah agak meninggi itu pondasi. Nah, nggak tahu bagaimana ceritanya, uangnya kemana, nggak tahu. Nah, kemudian tahun berapa lupa saya, datang lagi tuh Habib Umar yang kedua ziarah. Ini tengah malam, keluarga nggak ada yang tahu. Bawa uang lagi tuh Habib Umar, Habib Umar bin Hafid ya, bawa lagi. Kemudian diserahkan kepada orang yang ada di situ. Subhanallah, ada orang di situ. Ada warga yang paham Habib Umar mau datang, diserahkan lagi sama Habib Umar untuk melanjutkan pembangunan. Paham? Untuk melanjutkan pembangunan. Nah, kemudian dilanjutkan ada tiang. Ada tiang. Tapi tidak selesai lagi, tidak tahu lagi itu kemana uangnya. Walhasil bukan keluarga loh yang bangun ini ya, bukan keluarga. Nah, tahun 90-an kan sudah ada pondasi. Kemudian ada tiang itu ya. Nah, itu nggak tahu izin dari mana, nggak mungkin lah, nggak ada izin. Pasti itu kepala desa paham, ketua takmir saat itu juga paham. Paham ya? Nah, sudah ada tiang. Nggak sempurna ini, masih tanah ini. Kemudian ada orang baik itu melanjutkan, dikasih payon. Nah, kemudian dah kayak gitu sudah. Bangunan seperti itu tidak sempurna sampai tahun 2023 itu baru ada didirikan tembok sesuai pondasi loh ya, bukan pelebaran sampai yang dikatakan apa itu nindes kuburannya Kiai Soleh Kiai Musa bohong itu. Ada video kan, itu kan ada jarak itu antara tembok makam dengan nisan apa itu patokannya Kiai Soleh sama Kiai Musa. Bohong lagi kan? Nggak ada. Nggak nindes sama sekali, nggak numpuk sama sekali, nggak ngerusak sama sekali. Itu sesuai sudah tembok didirikan, ditinggikan sesuai dengan pondasi tahun 90 itu, 90-an. Paham ya? Didirikan. Ingat, bukan keluarga yang bangun, ada orang soleh membangun. Sekaligus minta izin kepada kepala desa, minta izin kepada
ketua takmir Masjid Serambi dikasih izin untuk apa? Membangun jalan untuk mudah ziarah. Bukan untuk ziarah kepada kakek saya aja ya. Itu jalan untuk umum. Siapa aja boleh lewat. Umum, dikasih izin sama kepala desanya. Tapi aneh, kepala desanya ngomong apa? Saya khilaf ngasih izin. Hebat. Allah. Paham ya? Kemudian ada lagi yang orasi. Fitnahnya sudah numpuk-numpuk ini. Itu yang jenengan duduk itu, paving yang jenengan duduk di jalan itu di bawahnya itu ada kuburan yang di paving. Waduh. Tahu kan jenengan? Yang ngomong ini bukan warga, bukan masyarakat Serambi, orang luar. Nggak tahu keadaan kuburan, ngomong seperti itu. Fitnah lagi. Loh, kayak gini kok dipercaya? Oke. Setelah itu, singkat cerita, paham ya? Ada yang mengatakan, itu kenapa kuburan Pak Alawi kok lebih tinggi daripada kuburan Kiai? Loh, kalau mau membangun juga keluarganya Kiai, ya monggo, kan begitu. Ada apa? Jenengan bongkar pemakaman kakek saya. Apa saya? Apa salahnya? Apa salahnya? Kalaupun Anda katakan itu wakaf, tidak kebukti, sudah, itu bukan tanah wakaf. Kalaupun jenengan tetap tidak terima, harus dibongkar, lapor ke bupati. Biar bupati yang nindak, kan begitu. Kalau salah itu tidak boleh ditembok gitu ya. Maka pejabat setempat boleh merobohkan cuma temboknya aja. Bukan sampai merusak kuburan yang Anda lakukan. Lu mosok tembok dijatuhkan. Kuburan ayah saya nisannya dijadikan 2. Loh ya apa iki? Kuburan datuk saya di Palu. Loh, iki Islam model apa ini? Pembela Wali Songo, bawanya Wali Songo model apa? Bongkar kuburan itu. Ini semua dah fitnah semua, bahaya, dan ini kriminal yang sangat-sangat parah. Sudah kriminal, direncanakan, live lagi. Allah. Karena itu yuk kita bersatu lagi ya. Kita berharaplah mudah-mudahan pejabat daripada pemerintahan Kabupaten Pasuruan segera menindak, begitu juga para aparat negara ini. Kita percaya sudah. Yuk Pak, jenengan harus tegas, harus berani. Ini bukti sudah ada.